Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Walandungo. Tidak semua masalah dapat kita selesaikan dengan akal budi kita. Ada cara lain yang terbukti ampuh untuk menyelesaikannya. Apa itu? Mari kita belajar dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dalam sorotan tema berserah kepada rencana Tuhan. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Allah sumber hikmat, kami muliakan namamu saat ini. Kini kami mau belajar dari firman-Mu. Kami sadar keterbatasan dan kelemahan kami. Ya Roh Kudus, tuntun kami semua dengan kuasa-Mu, agar kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan itu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dalam bingkai judul Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah peperangan, 1000 panah sekalipun dapat kita patahkan jika kita mempunyai perisai. Jika kita menonton peperangan tentara Romawi tempo dulu, di sana kita menyaksikan adanya formasi perisai yang dilakukan oleh tentara-tentara Romawi untuk menangkal serangan musuh. Perisai adalah alat yang terbuat dari besi yang digunakan untuk melindungi diri dari panah, pedang, lembing yang diarahkan kepada kita. Orang yang berada di balik perisai, dia merasa lebih nyaman dibandingkan jika dia tidak punya perisai. Dalam teks bacaan kita saat ini, ayat 1 menyebutkan, Tuhan berfirman kepada Abram, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu sangat besar. Ini adalah berita sukacita, saudara sekalian. Mengapa saya katakan berita sukacita? Sebab perisai Abram disebutkan di sini oleh Tuhan, bukan besi, bukan kayu, yang digunakan untuk melindungi dirinya, bukan besi, bukan kayu, tetapi di sini Tuhan mengatakan, akulah perisaimu. Saudara sekalian, jika berita firman Tuhan ini disampaikan kepada kita, ini adalah berita yang membuat kita pasti bersukacita dan bersyukur. Bayangkan saudara sekalian, Tuhan adalah perisai kita. Itu berarti Tuhan melindungi kita, Tuhan membentengi kita, Tuhan memproteksi kita, Tuhan menjaga kita. Sehebat apapun persoalan menghadang kita, menyerang kita, mencoba meluluhlantahkan kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Tuhan membentengi kita, Tuhan melindungi kita, karena Dia adalah perisai kita. Jika engkau saat ini memiliki pergumulan kehidupan, ingatlah kalimat ini, bahwa Tuhan adalah perisai kita. Dia membentengi kita, melindungi kita, menjaga kita dari berbagai persoalan kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan memberikan jaminan dirinya sebagai perisai bagi Abram? Apa sesungguhnya yang terjadi pada Abram sehingga Tuhan harus menjumpai dia,
dan mengatakan, "Akulah perisaimu." Mari kita lihat ayat 2 dan 3 bacaan kita. Di dalam Kejadian 15 ayat 2 dan 3, demikian bunyinya. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Dari dua ayat ini jelas bagi kita ada dua hal yang menjadi ketakutan Abram. Yang pertama, Abram takut dia tidak mempunyai keturunan. Itu ketakutan Abram. Sebab jika dia tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai anak, berarti cerita tentang dirinya mati. Selesai. Berhenti di situ. Titik. Ketakutan Abram yang kedua, soal warisan. Dia telah berdiri lelah, dia telah membanting tulang, dia telah melakukan banyak hal, mengumpulkan harta, sehingga dia memiliki kekayaan yang melimpah. Nah sekarang jika ajal datang menjemput, kepada siapa harta yang banyak itu diwariskan? Di rumahnya ada Eliezer, hamba kepercayaannya. Abram punya ketakutan, jika dia nanti meninggal dunia, harta kekayaannya yang melimpah itu akan menjadi milik Eliezer. Abram berpikir, apa yang telah dia perjuangkan selama ini sia-sia. Mengapa? Karena Eliezer yang akan mewarisi perjuangannya. Eliezer yang akan mewarisi kekayaannya yang melimpah itu. Nah, karena Abram sedang berada dalam pergumulan yang sedemikian ini, maka Tuhan datang menjumpai Abram dan berfirman, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar." Saudara sekalian, mari kita lihat apa jawaban Tuhan atas keluh kesah Abram. Saya mengajak kita melihat ayat 4 dan 5. Di sini tertulis, "Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Atas keluh kesah Abram, Tuhan menjawab dua hal. Yang pertama, perhatikan ayat 4. "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu." Dari kalimat ini jelas, Tuhan akan memberikan Abram seorang anak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan mewarisi harta kekayaan Abram yang banyak itu adalah anaknya sendiri. Jadi Tuhan datang menjumpai Abram, menjawab pergumulan Abram. Selama ini Abram hanya berpikir, apakah saya mendapatkan anak atau tidak? Lalu bagaimana dengan kekayaan saya ini? Bagaimana dengan harta saya yang melimpah ini? Kepada siapa saya mewariskan semuanya ini? Nah, Tuhan datang menjawab pergumulan Abram. Dia memastikan bahwa Abram akan mendapatkan anak, Abram akan mendapatkan keturunan, dan harta kekayaannya yang melimpah itu akan diwariskan kepada anak kandungnya sendiri. Saudara sekalian, apakah jawaban Tuhan ini masuk akal? Apakah jawaban Tuhan bahwa Abram akan mendapatkan anak dan anaknya itu akan mewarisi harta kekayaannya? Itu masuk akal. Artinya cara kerjanya dapat diterima oleh akal budi manusia. Tidak, saudara sekalian. Secara logis, jawaban Tuhan ini sangat tidak masuk akal, sangat bertentangan dengan cara kerja akal budi kita. Mengapa? Jika kita membaca Kejadian pasal 17 ayat 17, di sana jelas tertulis, jika Sarah mengandung dan melahirkan anak, itu berarti Abram sudah berumur 100 tahun. Dan Sarah berumur 90 tahun. Nah, apakah masuk akal seorang omah
berumur 90 tahun melahirkan anak. Dari sisi usia, dia sudah usia lanjut. Dari sisi biologis, dia sudah menopause. Dari sisi medis, tidak mungkin Oma berumur 90 tahun melahirkan anak. Jadi sekalipun Tuhan menjawab, jawaban Tuhan ini sangat tidak masuk akal. Sulit diterima oleh akal budi manusia. Sulit. Nah, saudara sekalian, sekarang mari kita lihat bacaan kita. Dalam ayat yang ke-6 ditulis, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abram percaya kepada Tuhan. Walaupun itu tidak masuk akal, walaupun itu sulit diterima oleh akal sehat manusia, Abram percaya kepada Tuhan. Dan karena Abram percaya kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Ini berita yang sangat mendalam maknanya bagi kita. Jika engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan dalam realitas hidup yang sulit, engkau tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan hal itu kepadamu sebagai kebenaran. Inilah sesungguhnya rahasia mengapa Abram disebut bapa orang beriman. Karena imannya itu melampaui akal budi manusia. Secara logis, Sarah tidak mungkin melahirkan anak. Secara logis, Sarah sudah menopause. Secara logis, Sarah sudah lanjut usia, jadi tidak mungkin mendapatkan keturunan. Tetapi Abram lebih percaya pada apa yang difirmankan Tuhan. Abram lebih mengimani apa yang disampaikan oleh Tuhan. Sekalipun istrinya Sarah sudah usia lanjut, tetapi Abram sangat percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan itu pasti akan menjadi kenyataan. Dalam menjalani kehidupan, acap kali kita berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini. Menurut kita, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Mengapa kita mengatakan tidak mungkin? Itu berarti kita berpikir ini tidak sesuai dengan akal budi manusia. Ini tidak sesuai dengan jalan pikiran kita. Jadi tidak mungkin. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, ingatlah kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa ternyata cara Tuhan bekerja melampaui akal budi manusia. Dan jika kita mempercayai itu, mempercayai Tuhan dalam menyelesaikan persoalan kita, maka kepercayaan kita itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Sekarang apa pesan dan makna kebenaran firman ini bagi kita semua? Saya mencatat 3 hal. Yang pertama, ketakutan Abram adalah gambaran ketakutan kita. Ketakutan tentang masa depan. Abram punya ketakutan tentang masa depan. Apakah dia punya keturunan atau tidak? Siapa yang akan mewarisi harta kekayaannya yang melimpah ini? Ini ketakutan Abram, ketakutan tentang masa depan, ketakutan tentang rentang waktu yang belum dijalani. Nah, bukankah itu juga adalah ketakutan kita? Kita ketakutan dengan masa depan anak-anak kita. Takut dengan masa depan keluarga kita. Takut dengan masa depan gereja kita. Takut dengan masa depan bangsa kita. Dan banyak lagi ketakutan yang menghiasi lembaran kehidupan kita. Ketakutan semacam ini sesungguhnya adalah akibat pertimbangan akal budi manusia. Pemicunya adalah pertimbangan akal budi manusia. Jadi jika Anda punya ketakutan yang semacam itu wajar, itu alami. Tetapi harus tetap dalam kesadaran bahwa semuanya ini adalah kerja akal budi kita. Jika kita mau membangun kehidupan beriman yang sejati, kerja akal budi kita mesti tunduk di bawah otoritas kuasa Tuhan. Yang kedua, saat engkau sedang bergumul, saat engkau sedang punya masalah, Tuhan memperhatikanmu dan menolongmu. Itu yang disaksikan dalam bacaan kita saat ini. Di saat Abram punya masalah, di saat Abram punya pergumulan, Tuhan mengunjungi dia. Tuhan mendatangi Abram. Itulah Allah kita. Immanuel, Allah beserta kita.
Allah yang tidak hanya ada di seberang sana, tetapi dia juga bisa mendatangi manusia, melawat manusia, mengunjungi manusia yang sedang berada dalam pergumulan kehidupan. Nah, kalau Allah itu datang, apa tujuannya? Datang menjumpai manusia. Dari teks bacaan kita saat ini kita mencatat dua hal. Yang pertama, Tuhan datang meneguhkan iman kita. Janganlah takut, Abram. Itu kata Tuhan ketika dia menjumpai Abram. Jadi Tuhan hadir mau meneguhkan iman Abram agar tetap berpaut kepadanya, agar tetap mengandalkan dia. Walaupun persoalan yang dihadapi sangat berat, tetapi Tuhan mau meneguhkan iman Abram untuk tetap berpaling kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam menyelesaikan masalah hidupnya. Ini pelajaran yang berharga bagi kita. Sebab bukan tidak mungkin engkau saat ini sedang punya masalah. Bukan tidak mungkin engkau saat ini sedang memiliki pergumulan kehidupan yang hebat. Belajarlah dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan kita tidak jauh di seberang sana. Tuhan tahu ketika kita punya pergumulan, dan dia akan mendatangi kita melalui Roh-Nya yang kudus. Dia berbicara dalam batin kita, dia berbisik di dalam batin kita, dan dia menguatkan, meneguhkan iman harap kita. Tujuan yang kedua, Tuhan menjumpai manusia adalah memberikan jaminan kepada manusia. Dalam bacaan kita saat ini, Tuhan memberikan jaminan kepada Abram bahwa Abram pasti mendapatkan keturunan dan keturunannya itu pasti akan mewarisi kekayaannya. Kita manusia dalam menjalani kehidupan tidak berbeda jauh dengan Abram. Kita juga tidak lepas dari pergumulan kehidupan. Nah, ketika kita punya pergumulan kehidupan, firman Tuhan saat ini memberikan penguatan iman bagi kita. Ternyata Tuhan itu peduli. Dia datang memberikan jaminan bagi kita. Ada dua jaminan Tuhan di sini. Yang pertama, akulah perisaimu. Itu berarti Tuhan ada di depan kita, melindungi kita, membentengi kita. Sekalipun ada banyak tantangan menghadang kita, Tuhan membentengi kita, melindungi kita, dan menyelamatkan kita. Itu hal pertama yang menjadi jaminan Tuhan bagi kita. Dia adalah perisai kita. Jaminan Tuhan yang kedua adalah memberikan upah. Dalam ayat yang pertama disebutkan di sini, upahmu akan sangat besar. Bagi Abram, upah itu adalah seorang anak. Dan anak ini yang menjadi ahli waris kekayaannya. Ada banyak cara Tuhan dalam hal memberikan upah kepada kita. Dengan jaminan Tuhan ini kita mengerti bahwa setiap orang yang berjerih lelah di dalam Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Bagi Anda yang saat ini sedang menonton video ini, dan Anda sedang melayani di kampung-kampung, di desa-desa, di hutan, di daerah yang terpencil, peganglah kebenaran firman Tuhan ini, bahwa jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberikan upah yang sangat banyak. Apa upah itu? Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Yang pasti dia akan memberikan yang terbaik kepada kita, karena dia adalah Allah yang tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Yang ketiga, berserah kepada rencana Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Abram. Sekalipun secara logis, jawaban Tuhan itu tidak masuk akal, tidak bisa diterima oleh akal sehat, tetapi Abram menaruh kepercayaan yang sungguh berserah kepada Tuhannya. Nah, sikap ini sangat penting bagi kita. Kita sebagai pengikut Kristus harus belajar berserah kepada Tuhan, mempercayai janji Tuhan dan hidup di dalam janji Tuhan itu. Pertanyaan kita, mengapa kita harus berserah kepada Tuhan? Ada 3 jawaban atas pertanyaan ini. Yang pertama, kita berserah kepada Tuhan sebab kita ini adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, kita berserah kepada Tuhan sebab hidup kita ini tergantung kepada Tuhan. Dialah pencipta nafas kita. Dialah pemilik tunggal nafas kita. Jadi hidup kita ini sangat bergantung pada Tuhan. Jika dia berkehendak kita hidup, kita hidup. Dan jika dia berkehendak kita mati, kita mati.
Dan yang ketiga, mengapa kita harus berserah kepada Tuhan? Karena Tuhan memiliki rancangan yang baik bagi kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan.